Oma umurnya 90 tahun. Bukan, Berapa? 87. 87. Shalom semuanya, selamat datang di channel Brahma Lukas. Apakah Anda mempunyai orang tua yang sudah berusia 60 tahun ke atas? Atau mungkin Anda sendiri yang sudah berusia 60 tahun ke atas dan Anda memiliki kerinduan untuk bisa berziarah ke Tanah Suci atau ke Israel dan Palestina di masa kini? Nah, video kali ini saya buat khusus untuk Anda yang mempunyai orang tua di atas 60 tahun ke atas dan para lansia yang punya kerinduan untuk berziarah ke Tanah Suci. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Di sini saya akan bagikan tips aman, tips sehat, tips agar Anda tidak stres di bandara, dan tips supaya perjalanan Anda bisa tenang dan menyenangkan serta penuh damai. Tidak perlu takut dan tidak perlu panik karena semuanya bisa dipersiapkan dengan baik. Untuk Anda para lansia ataupun Anda yang bepergian dengan lansia, saya sangat menyarankan agar Anda tidak bepergian sendirian, tetapi mengikuti tur ziarah. Kenapa? Karena di tur tersebut ada tur leadernya, ada guide lokalnya, ada bis khusus untuk rombongan, dan juga sebaiknya para lansia ini selalu ada yang mendampingi. Kenapa ini sangat penting? Karena wilayah Israel dan Palestina itu akan melalui banyak checkpoint, ya, akan ada banyak pemeriksaan di saat kita masuk ke wilayah Israel lalu pindah ke wilayah Palestina dan sebaliknya. Dan ini akan sangat menyusahkan atau merepotkan bila Anda tidak bepergian bersama dengan rombongan yang sudah mengerti bagaimana cara untuk melewati perbatasan, melewati checkpoint, dan melewati aturan-aturan yang sewaktu-waktu bisa berubah di perjalanan. Tour leader di grup ziarah biasanya mereka sudah mengerti bagaimana tata cara atau bagaimana trik-triknya untuk bisa melalui perjalanan yang melalui begitu banyak checkpoint ini dengan lancar. Kemudian lakukanlah persiapan kesehatan sebelum keberangkatan. Dan ini juga penting untuk dibawa. Yang pertama, obat-obatan yang rutin Anda konsumsi untuk perjalanan selama 10-14 hari. Kemudian bawalah suplemen ringan dan vitamin yang biasa Anda konsumsi. Yang ketiga, bawalah resep dokter yang menyertai obat-obatan yang Anda bawa. Tips yang penting juga saat perjalanan, jangan pernah menunda untuk minum obat. Kemudian janganlah memaksa diri jika badan sudah terasa lelah. Yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah pakaian yang sopan dan nyaman. Karena tempat yang akan kita kunjungi adalah tempat suci bagi 3 agama besar di dunia, yaitu agama Yahudi, agama Kristiani, dan agama Muslim. Untuk bapak dan ibu, selalu kenakanlah pakaian di bawah lutut. Jika pria, kenakanlah celana panjang. Jika wanita, jangan menggunakan rok mini. Gunakanlah selalu rok di bawah lutut atau rok panjang, bisa juga celana panjang. Bagi para wanita, sebaiknya selalu memakai pakaian yang sopan dan tertutup. Jangan memakai baju yang terlihat lengannya atau baju tanpa lengan, ya. Pakailah selalu baju yang berlengan dan tertutup, dan Anda bisa selalu membawa selendang ekstra jika diperlukan untuk lebih menutup lagi pada saat Anda perlu memasuki situs-situs rohani yang dituntut untuk kita berpakaian sopan dan tertutup. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah masalah uang, makanan, dan minuman. Mata uang yang dipakai di tanah perjanjian atau di Israel dan Palestina adalah mata uang shekel. Anda bisa menukarkannya di bandara, tapi mereka juga menerima mata uang dalam USD atau American Dollar, ya. Jadi kita tidak perlu menyiapkan shekel sebenarnya karena semuanya mereka menerima USD. Dan juga Anda bisa membayar dengan menggunakan credit card atau debit card. Jika Anda memang tidak berniat untuk belanja banyak, saya menyarankan untuk tidak perlu membawa uang terlalu banyak karena segala sesuatunya sudah di-cover oleh pihak tur biasanya. Yang Anda perlukan hanya mungkin untuk beli air mineral jika kurang, atau jika Anda ingin jajan sesuatu atau ingin beli oleh-oleh, dan jumlahnya juga tidak perlu terlalu banyak. Bawalah kartu kredit dan debit card, itu lebih aman di perjalanan. Untuk makanan, biasanya kita akan dibawa untuk makanan lokal dan juga makanan internasional. Dan jika Anda mengikuti tur, biasanya pihak tur juga akan menyesuaikan dengan pola makan kita orang Indonesia. Biasanya dalam sekali sehari pasti disediakan nasi dan lauk-lauknya. Jadi akan ada kombinasi antara makanan internasional, makanan lokal, dan makanan Asia. Sehingga Anda tidak perlu kebingungan nanti di sana, tidak bisa makan. Saran saya, Anda bisa membawa makanan-makanan pendamping seperti sambal botolan atau makanan-makanan instan seperti rendang atau kering tempe, kerupuk. Hal-hal seperti ini bisa Anda bawa sebagai makanan pendamping jika Anda takut Anda akan mengalami kesulitan makan di lokasi. Dan karena makanan-makanan di Timur Tengah belum tentu cocok untuk perut kita, terutama juga untuk perut lansia, jadi sebaiknya
tidak perlu jajan sembarangan. Dikhawatirkan nanti akan terjadi masalah-masalah yang justru yang akan mengakibatkan perjalanan Anda akan terganggu. Untuk air minum selama di perjalanan, selalu pastikan Anda minum air dengan cukup supaya Anda tidak dehidrasi. Dan juga di Israel, air minum di keran itu bisa diminum ya. Jadi Anda bisa selalu mengisi botol minum Anda dengan air minum. Tapi jika Anda merasa tidak nyaman dengan air minum, biasanya air mineral bisa dijual di mana saja dan itu mudah didapatkan. Bahkan di bis, biasanya juga disediakan oleh supirnya dan Anda bisa beli jika Anda merasa air minum yang diberikan oleh pihak tur itu masih kurang. Yang berikutnya adalah keamanan. Tidak perlu takut yang berlebihan. Banyak pertanyaan, apakah aman untuk kita bepergian ke tanah perjanjian atau daerah Israel dan Palestina? Jawabannya adalah relatif aman. Kenapa? Karena daerah yang kita kunjungi itu jauh dari wilayah konflik. Yang kedua, biasanya akan ada banyak polisi-polisi turis atau polisi wisata yang akan menjaga di area-area turis, sehingga turis akan merasa lebih aman. Kemudian yang ketiga, pihak tur akan selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan juga, sehingga kita akan selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Selama kita taat mengikuti aturan-aturan yang ada, maka semuanya akan baik-baik saja. Hal-hal yang sebaiknya tidak Anda lakukan di sana adalah yang pertama, jangan memotret petugas keamanan atau polisi atau tentara mereka yang sedang bertugas di sana. Yang kedua, jangan pernah memotret checkpoint ataupun pemeriksaan perbatasan, baik itu juga di kantor imigrasi maupun di perbatasan antara Israel dan Palestina. Yang ketiga, jangan berbicara masalah politik yang memancing emosi dan konflik dari orang-orang lokal. Yang berikutnya, jangan emosi di tempat umum. Sebab hal ini akan memancing perhatian dari para polisi keamanan. Saat di bandara atau di perbatasan, tetaplah tenang dan tidak perlu terburu-buru. Jika kita memasuki wilayah Israel, baik itu melalui bandara di Ben Gurion ataupun melalui perbatasan, kita pasti semua orang yang memasuki wilayah ini akan melalui proses wawancara. Termasuk juga para lansia, tidak ada satupun yang tidak diwawancara. Untuk Bapak dan Ibu, jawablah dengan jujur, jawablah pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, jawablah dengan tenang, dan tidak perlu takut atau gugup. Pertanyaan yang mungkin diajukan, tujuan ke Israel. What is the purpose of your visit? Jawablah, I'm here to pray, atau ziarah rohani. Pertanyaan yang kedua, how long will you stay? Atau berapa lama Anda tinggal di sini? Jawablah sesuai dengan itinerary Anda. Biasanya sekitar 5 hari atau 1 minggu. I'm here for 2 days. I'm here for a week. Pertanyaan ketiga, where will you be staying? Di mana Anda akan tinggal? Jawablah hotel yang sudah tertera di itinerary Anda. Atau Anda juga bisa menunjukkan itinerary Anda kepada petugas wawancara. Jika Anda bepergian dengan tur travel resmi dan Anda kebingungan untuk menjawab, Anda bisa langsung minta bantuan kepada tour leadernya, karena tour leadernya akan standby dan akan selalu siap sedia untuk membantu setiap peserta tur yang mengalami kesulitan saat diwawancara. Persiapan yang ketiga adalah mobilitas jalan kaki. Jadi Anda harus mempersiapkan diri. Selama di tanah perjanjian atau tanah suci, banyak perjalanan atau kunjungan-kunjungan yang dilakukan dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat berikutnya. Sehingga Anda mungkin harus mempersiapkan diri, Anda mungkin bisa berolahraga jalan pagi dulu sebelum pergi, dan mempersiapkan fisik Anda supaya Anda kuat selama berziarah di tanah perjanjian. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah banyak tempat di Holy Land yang harus berjalan kaki. Banyak juga tangga-tangga yang harus dilalui. Dan juga suhu di sana bisa berubah, kadang dingin dan juga kadang panas. Hal tersebut harus dipersiapkan. Yang wajib dikenakan, sepatu yang nyaman dan tertutup. Ya, jangan memakai sepatu yang tidak nyaman atau sepatu yang baru yang belum pernah dikenakan, yang memungkinkan Anda bisa lecet saat berjalan di tanah perjanjian. Anda bisa membawa tongkat jika memang Anda memerlukannya. Anda juga bisa membawa kursi roda yang lipat jika Anda memerlukannya. Bagi para lansia, memang sebaiknya tidak bepergian sendiri, terutama jika Anda sudah mempunyai keterbatasan dalam mobilitas gerak. Sebaiknya Anda harus selalu didampingi oleh anak atau oleh saudara yang akan membantu Anda dalam bergerak.
mungkin mendorongkan kursi roda Anda, atau menggandeng tangan Anda selama berjalan di sana. Sebaiknya juga selama di tanah perjanjian Anda tidak selalu memaksakan diri untuk selalu ikut di setiap spot yang dikunjungi. Jika sudah merasa lelah, sebaiknya duduk dan beristirahat, tidak perlu memaksakan diri untuk berjalan jauh dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya sebelum mengunjungi satu tempat, pihak travel atau tour leader atau guide lokal akan memberitahu kondisi-kondisi yang akan dihadapi dan Anda bisa memutuskan apakah Anda kuat untuk ikut atau Anda cukup menunggu sambil beristirahat. Nikmatilah dengan tenang, dengan pelan, dan penuh rasa syukur. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan ke Tanah Suci, ke Israel dan Palestina bukan sesuatu yang mustahil bagi Anda. Anda bisa juga menikmati, dan perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang akan mengubahkan Anda dan akan membuat Anda tidak sama lagi ketika Anda membaca Alkitab. Tetap percaya, banyak berdoa, dan persiapkan diri dengan baik, dan Anda akan menikmati perjalanan ini menjadi perjalanan yang tidak pernah Anda lupakan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.